Saya masuk pintu gerbang Watu Kosek. Oh, begitu saya siapkan fisik dan mental. ragu-ragu mulu. Di situlah tergetar kita punya hati. Seperti apa kita nanti di dalam ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Selamat datang di podcast Tendri Beta. Kami menghadirkan kisah inspirasi dari para insan-insan terbaik dari Korps Brimob Polri dan kepolisian. Bersama saya Ibda Didik Johan Pratama. Baik, tema podcast kita pada hari ini ialah perjalanan pengabdian tanpa batas dari balok merah hingga bunga emas. Nah, sosok inspirasi hari ini yang datang adalah AKP Saharudin. Nah, beliau telah menjadi anggota kepolisian sejak tahun 1988. Baik, Om Dan. Apa kabarnya hari ini, Om Dan? Ya, baik. Sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. walaupun di usia yang sudah 58 tahun ini, Om Dan. Jalan Sudah masuk 58, Om Dan. 57. 57, masih segar, masih kuat. Pokoknya luar biasa kemudian kita satu ini. Pokoknya dia salah satu sosok inspirasi di Batalion Ciplopor. Nah, ini kita mau tanya-tanya nih, Dan. Awal perjalanan menjadi anggota kepolisian, Dan. Ya, baik. Bagaimana pengalamannya komandan dulu waktu mendaftar, bagaimana bisa mendaftar, istilahnya dapat inspirasinya dari mana? Ya, baik. Saya mendaftar pada saat itu pas bulan puasa. Kita lagi menunggu salat Isya. Tahun berapa itu, Dan? Tahun 1987. 87. Saya belum lahir itu, Dan. Nah, jadi pada saat itu kita lagi bincang-bincang di luar. Ya, teman itu kebetulan saya punya teman namanya Suparman. Kakaknya mendaftar polisi sementara menunggu pengumuman ujian tertulis. Nah, saya dikasih info bahwa ada pendaftaran polisi. Oh, jadi ini komandan mendaftar ini dari informasi dari mulut ke mulut, jadi terinspirasi dari kakaknya temannya komandan. Ini ceritanya. Ya, oke, Komandan, lanjut, Komandan. Jadi pada saat itu juga saya mulai berpikir 2-3 hari itu saya pikir terus menyampaikan ke orang tua bahwa ada pendaftaran polisi. Nah, jadi responnya orang tua bagaimana itu, Dan? Pada saat komandan sampaikan? Begitu saya sampaikan, dia langsung merespon. Dia bilang, ya silakan daftar. Ya, ada pun pekerjaan saya pada saat itu sudah berkebun kurang lebih 2 tahun. Ya, saya juga sudah ada tanaman coklat. Umurnya kurang lebih 2 tahun. Ya. Sudah mau panen itu kalau biasanya kalau 2 tahun itu. Itu kira-kira 3 tahunan mulai belajar buat. Ya. Jadi apa kata orang tua? Ya silakan. Masalah itu kebun ada yang lanjutkan. Yang begitu ada izin dari orang tua, ada restu, ya saya ke Makassar bersama teman namanya Suparman. Oh, jadi itu teman-temannya komandan ikut mendaftar polisi juga? Sama-sama mendaftar. Sama-sama mendaftar juga? Iya. Berarti itu boleh dikata itu sahabat lah itu ceritanya. Iya, sahabat. Karena dari sekolah masih sudah berteman, itu sahabat. Ya, kemudian setelah ke Makassar, sampai di Makassar, ya mendaftar. Proses pendaftaran ya registrasi dan lanjut akhirnya ya sambil berjalan kalau ada keperluan di kampung pulang mengikuti juga ujian tes kenaikan kelas. Oh, berarti dulu komandan mendaftar sebelum
sebelum istilahnya kayak sekarang sudah ujian atau sebelum ujian, Undan? Sementara berjalan ujian. Sementara ujian, kemudian mendaftar juga polisi. Daftar juga. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Yang mau saya tanyakan lagi, Undan. Dulu pendaftaran kan di kepolisian itu ada berapa jalur? Ada jalur Tamtama, ada jalur Bintara, dan ada jalur untuk perwira atau akpol. Jadi komandan dipilih yang mana itu waktu itu hari? Waktu itu yang saya tahu cuma 2, itu Bintara dengan Tamtama. Tamtama. Ya. Jadi yang komandan pilih? Karena memang saya masih ijazah SMP, ya otomatis saya Tamtama. Oh, iya. Oh, jadi komandan kemarin daftarnya ijazah SMP pada jalur Tamtama. Jalur Tamtama. Tapi ijazah kemarin sekarang ijazah apa sekarang, Undan? Ijazah terakhir. SMA. Ambil SMA-nya pas kapan itu, Undan? Penyisian. Tahun berapa itu? Tahun 1992. 92. Iya. Wah, luar biasa. Memang pada tahun sebelum itu, kakaknya, jadi mendaftar polisi itu bisa pakai ijazah SMP, ya. Tapi jalurnya jalur Tamtama. Dan sekarang kalau untuk zaman sekarang, kalau kita mendaftar Tamtama harus minimal ijazah SMA. Ya, kita lanjut lagi, Undan. Bagaimana pas pengumuman ini? Kan kalau kita tes pasti ada pengumuman. Bagaimana diumumkan pada saat itu, pada saat komandan? Jadi tahun dulu nih, saya pun belum lahir. Jadi kebetulan waktu itu sebelum ada pengumuman kelulusan kepolisian, itu sudah ada pengumuman di sekolah bahwa kelas 1B 100% naik kelas 2. Naik kelas Ya. 2. Jadi nama saya itu masih sempat naik kelas 2. Oh, berarti masih baru kelas 1 SMP kita di situ, Anda. Baru kelas 1 Kelas SMP. 1 SMP. SMA. Oh, SMA. Ya, kelas 1 SMP. Oh, iya. Oh, berarti pada saat itu ijazah komandan SMP mendaftar Tamtama, tapi kemudian lanjutkan lagi SMA Ya. pas naik kelas 2. Ya. Ya, begitu. Ya. Oke. Lanjut, Undan. Jadi pada saat itu timbul lagi di hati saya bahwa semoga juga nanti kalau ada pengumuman hasil tes lulus, ya semoga saya juga saya lulus. Ternyata kurang lebih 2 minggu kemudian ada info dari Makassar bahwa saya lulus. Komandan lulus juga? Wah, luar biasa. Jadi sementara di sekolah ini atau sementara belajar atau bagaimana itu pas pengumuman lulusnya? Itu hanya berdoa waktu itu, semoga ini ada saya juga lulus nanti di apa yang sudah saya mendaftar itu Tamtama kepolisian. Jadi kalau saat penyampaian ada teman menyampaikan, ada info dari Makassar, salah satu teman, bahwa saya lulus, maka saya ke Makassar. Oh, jadi kan zaman dulu kan belum ada HP, Undan. Masih belum terlalu handphone, telepon. Jadi itu teman komandan dari Makassar, dia datang ke Wone, menyampaikan informasi komandan, atau dia menyampaikan informasi lewat mana? Atau mulut ke mulut atau bagaimana, Undan? Mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Wah, luar biasa kan. Memang perjuangannya orang dulu luar biasa sekali, teman-teman ya. Jadi istilahnya dulu tidak ada HP, dengan alat komunikasi seadanya. Informasi dari Makassar ke Bone yang perjalanannya sekitar 122 km itu bisa sampai melalui mulut ke mulut dari informasi. Ya, kita lanjut lagi, Komandan. Nah, setelah Komandan terima informasi kelulusan, Komandan kan ke Makassar. Ya, itu pasti istilahnya kayak memverifikasi ulang. Bagaimana dulu ceritanya tuh, Dan, ya? Sebelum saya ke Makassar, saya izin sama kepala sekolah. Oh, siap, Dan. Kamu pulang, saya lulus di kepolisian. Sekolah saya tinggalkan dulu. Apa jawaban kepala sekolah bahwa bagaimana sekolahmu? Saya bilang, tapi pulang nanti diurus, nanti belakang baru ini. Nanti belakang baru deh. Iya. Ikut pendidikan dulu. Iya. Jadi gara-gara lulus polisi, sekolah ditinggalkan. Ya, tapi memang begitulah zaman dulu itu ya. Istilahnya zaman dulu kan SMP kita sudah bisa mendaftar polisi istilahnya. Dan jadi pada saat ada informasi kelulusan, jadi
Komandan istilahnya minta izin untuk pergi pendidikan dan habis itu enggak lanjut lagi di sekolah situ, enggak lanjut lagi komandan di sekolah itu. Saya lanjutkan sekolah ini apa? Yang penyesuaian. Ini kepolisian. Oh ya, nah, kemudian lanjutkan. Nah, kemudian ya kita lanjut lagi pada saat sudah pengumuman, sudah sampai di Polda kan tadi sudah izin. Sekarang kemudian pas sampai di Makassarnya ini. Ya, pas Melapornya di mana itu Dan dulu? kita lapor diri di Polda. Nggak di Polda. Tunggu pengumuman bahwa tanggal sekian berangkat. Oh, di situ baru diinformasikan tanggalnya keberangkatannya. Berangkatan. Dan di situ komandan langsung dapat brimob. Pendidikan brimob atau bagaimana? Itu terbagi dua. Oh, terbagi dua. Polai dan brimob. Dan komandan terpilih? Saya terpilih masuk brimob. Jadi pendidikannya di mana itu, Dan? Di Batu Kosek. Oh, langsung di Batu Kosek. Berarti tahun 1988 itu. 87. Berarti di akhir atau di awal 87 itu, Dan? Sekitar Juli. Oh, sekitar bulan Juli. Karena 1987. Saya di pendidikan 9 bulan. 9 bulan kemudian pendidikan. Yang berkesan di pendidikan, Dan, kan ini misalnya kalau kita kan kalau anak SMA mungkin masih ada lah. Kalau anak SMP kan kita masih kecil gitu ya. Bagaimana komandan dulu waktunya di pendidikan dulu dengan umur yang masih muda lah kalau saya bilang. Kalau boleh tahu Dan umur berapa kemarin dulu lulus sebenarnya? 19. Umur 19 tahun. Saya masih termasuk muda. Bagaimana komandan menjalani pendidikannya di Pusdik Brimob pada tahun komandan itu lulus? Saya masuk pintu gerbang Batu Kosek. Begitu sana. Siapkan fisik dan mental. Ragu-ragu mulu. Di situlah tergetar kita punya hati. Seperti apa kita nanti di dalam ini? Iya. Berarti dari kata-kata itu langsung kayak kena shock dan bilang, wah, saya harus lebih kuat lagi ini ceritanya ini Dan. Begitu Dan. Tapi saya itu menjalani seperti itu tidak pernah kendor. Kenapa? Saya ini memang anak petani. Jadi sudah yang luar biasa. Susah yang gampang-gampang itu boleh dikata susah lebih banyak. Lebih banyak susahnya. Iya. Susahnya. Lebih banyak susahnya. Baik, luar biasa memang ini. Luar biasa memang komandan kita. Dan sekedar informasi ya, saya lupa tadi sampaikan, komandan kita ini telah menunaikan ibadah haji dia. Tahun berapa itu ya haji ya, komandan? Tahun 2022. 2022. Wah, luar biasa. Jadi dia sudah menunaikan ibadah haji dan dia masih di Brimob. Itu ya saya salutnya. Sampai sekarang dia masih di Brimob. Saya salut sekali dan fisiknya tidak pernah berubah. Karena saya telah menemani beliau termasuk dari saya remaja, saya sudah bersama beliau dan fisiknya tidak pernah berubah. Walaupun sekarang sudah masuk umurnya ke 57. Kalau 57 itu sudah sepuh lah kalau kita bilang. Tapi ya fisik beliau masih kayak umur 25 tahun. Pada saat pelantikan, komandan pelantikan itu siapa saja yang datang Dan? Ya jadi maaf ini rekan-rekan pada saat kita pelantikan itu tidak ada diundang siapa-siapa. Tidak ada diundang siapa-siapa. Karena pada saat itu kita kalau mau hubungan paling lewat surat. Iya. Pakai surat udah dulu. Kalau mau berhubungan sama keluarga, saya kayak kasih kabar pakai surat. Dikirim ke pos. Nah, itu sekitar 1 minggu baru nyampe. 1 minggu baru sampai di Bone. Ya. Itu pun nanti tunggu balasannya 1 minggu lagi. Ya. Jadi luar biasa anunya. Jadi saya luar biasa memang. Kalau kayak zaman sekarang kita SMS real time. Waktu itu kita SMS, waktu itu juga langsung dapat jawaban. Kalau zaman dulu komandan harus tulis surat dulu, kemudian dikirim. Ada balasannya, Komandan? Tidak ada. Tidak ada balasannya, Komandan. Jadi waktu ini sedikit keluar dari pembahasan ini, Komandan. Tapi ini sedikit, Komandan. Itu waktunya dulu komandan pendidikan ada pacar atau tidak, Komandan? Oh, tidak ada. Oh, tidak. Bukan.
Benar kan, biasanya kalau anak-anak zaman sekarang itu SMP, SMA sudah pacaran dia. Berarti kawanan dulu masih tetap, pokoknya masih bujang, pokoknya bujang tulen. Iya, tuh. Bujang tulen. Nah, kita lanjut lagi dan ya tadi yang berkesan. Pada saat pelantikan tidak ada yang hadiri. Nah, pada saat kan kalau sudah pelantikan biasanya kita ada penempatan dan Iya. ada penempatan. Komandan dapatnya penempatan di mana Ya, kemarin? itu saya penempatan Ambon. Langsung Ambon dan. Ambon. Sebelum saya berangkat sudah dinyatakan penempatan Ambon. Pada saat itu saya mengirim surat. Baru mengirim surat Mengirim surat ke orang tua. ke orang tua. 2 hari kemudian saya berangkat dari Batu Kose. Ya kan kita dari Surabaya. Surabaya. 2 hari baru nyampe di Makassar. Iya, men. Nah, saya sampai di Makassar. Saya tanya mama saya, mana mama saya? Oh, tidak ada. Langsung saya nangis. Jatuh air mata. Sudah, mana mama saya? Tidak ada, dan langsung saya menangis. Jadi di Makassar itu yang datang siapa saja, men? Tidak ada, rumah keluarga saja. Kita ke rumah komandan, ke rumah keluarga saja. Ya, ke rumah keluarga. Oh, habis itu isinya dari Makassar itu berapa hari? Komandan tidak pernah pulang ke Bone atau langsung ke Ambon? Kan transit. Cuman transit di Makassar. Berapa hari di Makassar waktu itu? Transit cuman ya mungkin sempat 2 jam lah di rumah. 2 jam di rumah keluarga, baru lanjut lagi ke Ambon. Iya. Jadi setelah selesai pendidikan, dari awal masuk pendidikan, selesai pendidikan dan sampai di tempat tugas baru, komandan tidak pernah ketemu sama keluarga. Tidak pernah. Dan ini yang sangat ini saya rasa, saya sampai di Ambon itu teman ada namanya Suparman almarhum. Suparman. Penempatan Manado itu yang ketemu orang tua saya. Karena belakang berangkat dari Batu Kose. Dia belakang berangkat, teman komandan yang tugas di Ambon yang ketemu sama orang tua komandan. Tugas di Manado. Tugas di Manado yang ketemu sama orang tua komandan. Jadi istilahnya bagaimana caranya istilahnya keluarga ini tahu kalau komandan itu sudah sampai di Ambon? Orang tua tidak tahu bahwa saya sering di Ambon, tapi nanti keluarga menyampaikan bahwa dia komandan dapat tugas di Ambon. Nah, saya sudah berangkat, sudah melanjutkan perjalanan ke Ambon. Ambon. Ini sudah tiba di kota Ambon ini, man. Tiba di kota Ambon. Bagaimana, apa yang komandan rasakan pas pertama kali sampai sebagai anggota Polri? Di mana langsung komandan ditempatkan di situ? Begitu kita tiba di pelabuhan, dijemput oleh komandan senior kita. Penempatannya langsung ke Arbes, air besar. Kebetulan di sana itu ada dua tempat. Satu Tantui itu posisinya di kota. Itu kalau Arbes kurang lebih 12 kilo dari kota. Saya ditempatkan di Arbes. Di Arbesnya, komandan. Berarti jalan lagi, komandan. Perjalanan lagi 12 jam lagi. Tidak, 12, sekitar 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo. Oh iya, istilahnya ya lumayan lah, kayak dari sini ke Tacipi lah. Nggak sampai. Tacipi 17. Oh iya. Pada saat itu kan komandan sudah berdinas di Ambon. Berapa lama komandan dinas di Ambon itu? Saya berdinas di Ambon kurang lebih 10 tahun. Sampai pangkat apa itu, komandan? Serda. Sampai pangkat Serda. Ya. Berarti Serda itu Bribda. Bribda. Ya. Habis dari Bribda itu komandan sudah pindah ke Sulawesi atau masih di Ambon? Begini, saya lulus Bintara 9495. Begitu 96 97 saya ke Timur. Oh, 97 komandan ke Timur ini. Ya. Berarti yang pembebasan Timur itu apa anunya? Yang kasus Timur itu yang jejak pendapat, komandan di sana atau sebelumnya? Sebelum jejak pendapat. Ya, memang ada penugasan. Oh, ada penugasan di sana. Ya. Saya sempat 1 tahun di Timur, dan Timur. Wah, luar biasa. Kemudian ini penugasan yang paling berkesan buat komandan. Ya, termasuk itu di Timur.
di sana pemilihan, pas pemilihan 9697. Pada saat itu terjadi penyerangan di markas di Baropite, di kota itu, Di Warupite. oleh kelompok yang tidak dikenal. Markasnya komandan diserang atau markas? Saya sudah di Air Merah, Oh, saya di pos. Tapi markas Brimob Baropite diserang. Itu yang menyerang ada bawa parang masuk ke markas. Tapi itu diselesaikan oleh rekan kita yang bertugas. jadi pas komandan sudah selesai dari timur-timur ini, kemudian pindah ke Makassar. Ya, saya Selesai dari timur-timur atau kembali dulu ke Ambon atau dari timur-timur langsung? Dari timur. Karena sebelum ke timur-timur sudah permohonan saya memang sudah masuk. Oh, sudah masuk yang permohonan untuk pindah. Menjalankan tugas. Saya 6 bulan di sana sudah keluar surat pindah mutasi. Begitu saya kembali, saya selesaikan administrasi, ya pindah ke Sulawesi. 1997. Ya. Dengan pangkat Bribda, Komandan. Dengan pangkat Bribda. Woi, 97 pangkat Bribda. Ya. Kemudian kapan Komandan pindah ke Bonenya? Tahun berapa itu? Kalau masih ingat, Komandan. Kalau ke Batalion C ini. Ke Bonenya saya kurang lebih 2 bulan di Makassar. Di Makosa. Saya ke Parepare. Januari saya ke Parepare. Januari 1998. 98. Jadi berarti Komandan dia sudah pernah ke Poso juga? Sementara organik Parepare, saya berangkat ke Poso. Saya naik pangkat Bribtu di Poso. Bribtu di Poso. Ya. Oke. Kemudian berapa lama di Poso itu, Komandan? Itu tugas operasi juga? Tugas operasi. Tugas operasi. Berapa lama itu, Komandan? Poso pertama. Poso pertama berarti Tinombala yang itu, bukan? Atau masih belum Tinombala namanya, Komandan? Belum. Berarti 98 itu. 98 Komandan ke Poso lagi. 9 masuk 2000. Masuk 2000 Komandan ke Poso. Ya. Berapa lama di Poso, Komandan? Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Oh ya, jadi sekedar informasi rekan-rekan presisi, dulu itu penugasan itu minimal 6 bulan. Dulu itu kalau penugasan, kalau anggota Brimob penugasan itu paling minimal 6 bulan. Dan biasanya bisa sampai bertahun-tahun. Contohnya di komplek Aceh sampai bisa bertahun-tahun. Kemudian habis dari Poso kemana lagi, Komandan? Penugasan yang Komandan ingat? Kan saya di Parepare sebenarnya Ambon, 2 bulan di markas di Parepare, berangkat ke Poso. Iya. Habis itu di Parepare lagi. Pindah ke Bone. Baru pindah ke Bone. Iya. Berarti pangkat Bribtu, Komandan. Bribtu, Komandan. Sertu. Waktu itu Sertu sudah di Bone, Komandan. Berarti 2002. 2001. Ya, itu memang di situ 2001 memang awalnya Batalion C Pelopor mulai muncul di situ. Berarti dulu di sini masih Kompi BS. Iya. Masih Kompi BS. Sebelum Kompi saya di sini. Sebelum Kompi. Berarti dia dulu masih pecahannya Parepare. Iya. Karena dulu masih ceritanya Komandan dulu ke sini berarti masih BKO dulu ke sini. Ceritanya dulu. Apa namanya? Karena kebetulan Pak almarhum Pak Musafir Letnan Tua dari Makosa mau ke Bone, mampir ke Parepare, siapa yang mau ke Bone? Oh begitu, kan? Dia dari Makassar, berarti almarhum itu dari Makassar ke Parepare. Ya ditanya di Parepare, bilang siapa yang mau ke Bone? Iya. Jadi Komandan ikut. Saya dari Parepare bertiga, ada Ibda Pak Basri, ada almarhum Tamrin, ada juga Dasba 6000 Pak Halim. Ya. Wah, berarti
di Bone sudah sekitar 10 tahun lebih mungkin. 20 tahun lebih dan 20 tahun lebih. Baru tambah lagi tugas 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 di Ambon sama Parepare. Berarti komandan sudah di kepolisian itu sekitar 30 tahun mungkin dan. Jalan 39 39 tahun, ya 39 tahun luar biasa. 39 tahun di kepolisian. Nah, ini berarti komandan kemarin naik perwiranya tahun berapa, komandan? Saya perwira 2015. 2015. 2015 Iya. ya 2015 sekarang sudah AKP. Sekarang ya dari 2015 sekarang sudah AKP dulu. Nah, jadi komandan ini nanti 1 Agustus sudah naik kompol. Kompol dengan jalan dinas yang begitu mulus, penuh pengabdian, penuh inspirasi. Ini saya mau tanya nih Undan, kuncinya Undan. Pertama, kunci kesuksesan kan yang istilahnya ya termasuk cemerlang lah komandan dari tamtama sampai sekarang mau kompol. Istilahnya tidak semua orang bisa seperti komandan. Kuncinya apa, Undan? Jadi kalau apa yang saya alami, ah, kuncinya kalau saya pribadi, jangan kita jauh dari Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul sekali. Kemudian bagaimana silaturahmi dengan kita sesama. Kalau kita bisa membantu, ya kita membantu. Kalau kita bisa berbagi, kita berbagi. Insya Allah Tuhan memudahkan apa urusan kita. Insya Allah. Wah, jadi itu memang kuncinya memang kita harus mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, kemudian seperti pepatah mengatakan apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya. Berarti kalau kita ketuai tanam kebaikan, akan kebaikan yang kita akan dapatkan. Nah, ini tantangannya nih dan tantangan apa yang biasa komandan dapatkan selama menjadi anggota kepolisian? Ya, kalau tantangan sih ya, saya mengatakan luar biasa. Ya, terutama masih kita namanya di perantauan, karena kita mau cuti, tapi ya ongkos tidak ada. Ya tantangan betul. Apalagi saya masih di perantauan, gaji saya dasar gaji cuma 39.400 39.400. tambah LP 40.000. Berarti tidak sampai 100.000 dulu gaji komandan, gaji pertama komandan itu dulu. Ya, Gaji tidak sampai 100.000. tidak sampai. Wih. Jadi untuk pulang kampung saja ya kita harus menabung. Nah, dulu kalau misalnya komandan misalnya tiket kapal berapa harganya dulu berapa tuhnya? Masih 25. 25.000. Ya, Tiket kapal itu. Saya Tiket dari Ambon Rinjani. ke Sulawesi. ya tiket Rinjani atau tidak. 25.000 benar. 25.000. 25.000. Cuman kalau dipakai ya lumayan juga tuh kehidupan itu dulu. Iya. Nah, sekarang ini kan komandan sudah mau kompol ini. Perasaannya komandan ini pas sudah naik pangkat kompol ini. Istilahnya kan komandan dari merintis dari bawah. Nah, sekarang sudah istilah kalau di kepolisian sudah hampir sampai di puncaknya lah. Bagaimana perasaannya komandan sekarang? Ya kalau perasaan sih ya artinya ya biasa-biasa, tapi ya dalam hati juga ya alhamdulillah saya dari satu straight bisa sampai ke golongan 4, ya itu yang patut kita syukuri. Nah, ini pesan-pesan untuk generasi penerusnya Brimob ini dan bagaimana istilahnya ke depannya ini dan pesan-pesannya komandan ini. Jadi untuk pesan-pesan saya kepada seluruh adik-adik, yaitu yang perlu kita tekuni itu jangan lupa Sang Pencipta. Artinya kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Dan rajin-rajinlah bersedekah dan berbagi kepada rekan-rekan. Apa saja yang kita miliki, jangan dipandang itu nilainya, tapi manfaatnya kepada orang. Mungkin bagi kita kecil,
tapi bagi orang lain luar biasa manfaatnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, istilahnya kalau kita mau mendapatkan kebaikan dunia, ya kita harus tanam itu kebaikan itu dari awal, gitu Om Dan, ya, kira-kira Om Dan. Terakhir nih Om Dan, harapannya untuk kepolisian, harapannya untuk Korps Brimob Polri, atau khususnya lagi Batalion C Pelopor, harapannya ini Om Dan, untuk kedepannya ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan saya sebagai orang tua, sebagai senior, jangan pernah lelah berbuat baik dan pupuklah rasa persatuan, kekompakan, dan jangan berbuat pelanggaran. Saya kira itu cukup. Terima kasih. Ya, sampai di sini perjumpaan kita sudah sekitar 30 menit. Saya Ibda Didik Johan Pratama mengucapkan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Kita ketemu lagi di podcast yang lainnya. Brigadir. Brigadir.